Kalau menurut saya, pertama memang customer tuh pasti memang mau beli mobil. Dan dia melihat dari kinerja usaha pemerintah untuk menurunkan angka COVID itu sukses ya menurut saya ya. Jadi kalau kita lihat kan begitu angka COVID-nya turun, masyarakat beli mobil lagi gitu kan. Terbukti waktu kemarin, waktu acara yang di pameran di bulan November, itu kan sangat-sangat bagus gitu kan, sangat-sangat bagus gitu kan. Dan memang sempat ada Omicron sedikit gitu kan, tapi terus turun lagi dan turun dan masyarakat antusias sebenarnya gitu kan. Jadi masyarakat sangat percaya terhadap kinerja pemerintah untuk menekan COVID ini gitu. Karena kalau bicara mengenai jualan mobil itu pasti kan kita mesti kasih lihat mobilnya, ada pamerannya, ada apanya gitu kan. Kalau aktivitas itu kan nggak ada kan agak susah ya, gitu kan. Walaupun sekarang sebenarnya sih mereka udah bisa secara online, mungkin pakai Instagram atau digital atau apa, tapi kan namanya kan mobil mesti ada fisiknya, customer mesti touch and feel itu mesti ada sih seperti itu. Nah dengan sekarang udah mulai dibuka dan COVID-nya udah turun, di mana pelaku pasar otomotif kayak kami, kayak kita ini udah bisa pameran lagi, udah bisa ke Shopee Mall lagi segala macam. Nah itu kita dengan leluasa untuk memasarkannya gitu loh. Dan customer bisa datang, bisa lihat, akhirnya ya bisa terjadi transaksi. Kalau sebelumnya belum terjadi penjualan secara langsung, secara offline seperti itu, apakah ada kendala begitu Pak? Karena kan harus merasakan sendiri seperti Bapak bilang, touch and feel, ada sisi emosional yang kita mainkan sehingga customer merasa tertarik dan nyaman, sehingga ada penjualan. Sebenarnya gini, saya bisa bilang sebenarnya salesman Indonesia itu hebat dalam arti apa? Waktu tahun 2020 awal, mereka kan COVID dan kita kayak nggak tahu susah gitu ya, apa nggak ada, masker nggak ada. Tapi mereka langsung berubah gitu. Mereka langsung cari media-media yang bisa membuat mereka tuh bisa berhubungan dengan customer. Salah satunya adalah mereka go digital. Nah kita tahu kan bahwa ke digital kayak online digital itu kan untuk orang Indonesia itu kebanyakan memang di handphone. Jadi di mana akses informasi apa segala macam bisa langsung ke customer, ke konsumen seperti itu. Jadi para wiraniaga kami, para salesman, mereka berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana tetap bisa berhubungan dengan customer seperti itu. Tapi memang pasti dengan kalau memang bisa pameran atau bisa menyajikan mobilnya ke customer itu lebih baik sih menurut saya gitu. Makanya begitu kondisi COVID-nya membaik, kita udah bisa pameran lagi, itu sangat membantu sih sebenarnya kayak gitu. Nah itu yang kami lihat bahwa ini penting dan sangat mengapresiasi kinerja dari pemerintah. Sehingga orang bisa beli mobil lagi dan kita para pelaku pasar bisa menawarkan dan bisa memasarkan produk-produk unggulan kita masing-masing. Seperti itu sih kalau saya bilang. Jadi menjalin relasi dengan customer itu justru lebih intens ya Pak betul, ya? Selama masih online seperti itu. Nah Pak Riki, berarti apa sebetulnya hikmah yang didapat dari tim sales, dari Mazda sendiri selama pandemi itu apa yang didapat untuk kedepannya? Hikmahnya sih menurut saya sangat besar. Kenapa? Karena mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita lebih istilahnya traditional approach. Misalnya contohnya, kalau bicara mengenai brosur pasti brosur kertas. Nah sekarang brosur semuanya udah pakai PDF misalnya, atau kita udah kirim ke, bahkan PDF-nya aja udah disesuaikan dengan bentuk WhatsApp misalnya gitu kan ya kan. Dan sekarang kan rata-rata para konsumen itu kan nggak mungkin handphone yang kameranya kecil gitu kan, atau layar kecil, rata-rata udah layar yang cocok lah, yang pas lah gitu kan. Jadi kalau kayak informasi-informasi itu mereka sekarang lebih advance menurut saya. Lebih advance. Sekarang kalau salesman mereka istilahnya canvassing gitu ya, mereka nggak lagi bawa brosur tebal. Mereka cuma siapkan misalnya informasi setiap model dalam bentuk PDF, mereka kirim dulu gitu kan. Dan kedua untuk si konsumen, saya rasa konsumen juga sekarang lebih pintar dan lebih mau cari informasi karena informasinya lebih ada. Walaupun sebenarnya ini sih udah ada dari sebelum-sebelumnya sih, tapi dengan adanya pandemi ini menurut saya lebih di-accelerate gitu, sehingga kalau sekarang konsumen mau beli sesuatu, saya nggak hanya mobil ya, apa aja, pasti mereka akan cek YouTube misalnya, akan cek Instagram. Dan mereka udah mulai pikir, oh saya mau yang speknya seperti ini. Jadi kan sekarang konsumen juga lebih pintar sih, which is good menurut saya, which is good. Karena
sekarang konsumen Indonesia itu lebih pinter dan lebih tahu apa yang dia mau beli. Seperti itu. Lebih banyak opsi seperti Lebih itu opsi, ya Pak ya, dan dan lebih mereka personalize. Mereka seolah-olah lebih dididik oleh kondisi ini sehingga mereka tuh bisa punya akses terhadap informasi mobilnya. Bahkan kan ada kan sekarang kan udah banyak ya. Ada acara test drive, ada acara bedah mobil seperti itu kan. Jadi konsumen tuh lebih tahu tentang mobilnya gitu loh. Menurut Pak Riki, daya beli masyarakat ini sekarang sudah pulih belum sih Pak? Saya rasa sih daya masyarakat mereka boleh bilang sih udah menuju ke sana ya. Dan saya lihat orang-orang Indonesia ini maksudnya mereka tuh mau beli mobil gitu loh. Mau beli, mereka tuh kaget loh kalau nggak, karena kita kayak waktu kemarin di acara di bulan November waktu pameran ya. Itu kan benar-benar baru selesai kan, Delta itu kan selesai. Dan itu benar-benar meledak loh. Meledak dan benar-benar rame sekali dan penjualnya luar biasa meledaknya gitu loh. Jadi emang mereka mau beli mobil sih kalau saya bilang sih. Gitu. Seperti yang tadi Bapak bilang, selain keleluasaan melakukan pameran dan lain sebagainya saat ini, apalagi Pak yang kira-kira bisa dilakukan industri otomotif untuk supaya kinerjanya lebih baik lagi? Tentunya ya selain terjun ke langsung ke masyarakat, itu yang paling penting sih. Dan sekarang kan karena customer itu udah pinter ya, jadi informasi itu sekarang nggak cuma datang dari Indonesia, dari global ya kan. Jadi kalau kita dulu mungkin berapa puluh tahun lalu, kita menghadirkan produk yang tipe A, padahal mungkin di global udah tipe B gitu kan. Dan kelamaan, pasti ini konsumen akan tahu gitu. Karena dia akan tahu, contoh misalnya di Amerika sana udah ada yang ini, di Eropa sana udah ada yang itu. Udah banyak referensi udah ya banyak Pak? referensi. Jadi kalau ya menurut saya hikmahnya selama 2 tahun terakhir ini tuh yang benar-benar menang banyak tuh informasi sih. Informasi dan ya karena teknologi gitu juga kayak paling simpel deh. Sekarang kita salesman aja sekarang karena mungkin Jakarta macet atau apa ya. Jadi kalau ketemu mungkin saya udah nggak butuh samperin. Kadang-kadang bisa pakai video call atau kadang pakai Zoom sana gitu kan. Hal-hal demikian gitu. Nah itu yang mungkin selama ini kita nggak pernah pikir sih gitu. Baik. Pak, ini kan pemerintah selalu menggaungkan target net zero emission di mobil listrik. Nah, bagaimana menurut Anda? Menurut saya sih sangat baik ya. Memang untuk menuju emisi yang zero emission itu sangat baik dan saya yakin semua pelaku pasar, semua pelaku otomotif pasti akan support itu, semua akan ke arah ke sana gitu. Nggak hanya Mazda, pasti juga semua akan mau mengarah ke sana sih menurut saya sih. Karena itu kan tujuannya baik untuk kita semuanya sebenarnya sih. Cuma nanti mungkin ya ada beberapa ya step by step infrastruktur yang mesti dipersiapkan lah, termasuk dari sisi pemerintah maupun dari sisi kita sih sebenarnya gitu. Baik, transisinya juga tentunya makan waktu ya dan proses ya pasti Pak ada Riki, proses waktu, memang nggak bisa instan, tapi kita semuanya penting bergerak menuju ke sana sih. Baik. Bergerak menuju ke sana sehingga bisa pada waktunya kita bisa lebih baik, lebih siap lah istilahnya menurut saya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan ini Pak Riki. Tentunya dialog dalam segmen Otobis akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana.